kebaikan yang tadinya korek, kopet, orang Betawi bilang pelit, medit, orang India bilang merge hese, orang Jepang bilang saku rata. Di bulan Ramadan berlomba-lomba mereka menginfakkan hartanya, mendermakan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia paham betul di bulan Ramadan ini lipatan pahala begitu banyak dan luar biasa. Itu bahagia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah dalam hadis kuncinya, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Bani Adam dilipat gandakan. Al hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhofin. Satu kebaikan dibalas atau sama dengan 10 kebaikan, dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan, Bu. Pak, tapi di bulan Ramadan kata ulama, itu nilai pahalanya tidak bisa dihitung, dikalkulasikan. Hanya Allah yang akan memberikan pahalanya yang luar biasa. Makanya terus kita mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Bu, Pak, pintu-pintu neraka ini ditutup. Artinya peluang-peluang dosa ini sangat sedikit sekali di bulan Ramadan. Makanya kalau Allah sudah tutup, jangan dibuka. Terus ibadah sebanyak-banyaknya agar kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahlul jannah, ahli surga. Kemudian di hadis itu setan-setan dibelenggu, Pak. Bayangkan setan dibelenggu secara makna. Ada dua, makna hakikat, yang kedua makna majazi. Itu kata ulama ahli hadis. Secara hakikat betul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Nawawi dalam kitab beliau rahimahullah, yang dibelenggu itu betul setan-setan. Secara hakikat setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, Bu, Pak, kata Imam Nawawi, yang dibelenggu, yang diborgol itu bodyguard-bodyguardnya doang, presidennya, menterinya, direkturnya tuh. Tapi kalau konco-konconya, ya setan-setan yang ngecek-ngecek, contohnya itu dibiarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda kita. Bayangkan, ya kalau nggak ada setan, nggak mungkin orang berani buka puasa di bulan Ramadan. Betul nggak betul? Betul. Lah buktinya ada, Bu. Bayangkan di bulan Ramadan, dia pikir nggak ini kali nggak dosa. Ngabuburit main game online. Tuh, bayangkan coba, main game online lagi. Ini kan setan juga. Belum lagi, Pak, kita lihat di pasar-pasar satu hari sepi. Orang pada puasa kayak kuburan. Tapi 2 hari, 3 hari, 4 hari, aduh, orang bersembarangan buka di jalan. Padahal tidak dibenarkan kalau tidak ada uzur syar'i, kecuali orang yang haid, orang yang nifas, orang yang sakit, yang tidak sanggup untuk sahur di bulan Ramadan, kakek-kakek yang sudah nggak sanggup lagi, nenek-nenek nggak sanggup lagi, boleh berbuka. Nanti ada ulama pembagian fikihnya, apakah di kodok, apakah kodok di fidyah, atau fidyah doyan, nanti dilihat di fikihnya masing-masing. Bayangkan, Bu. Tapi kalau sehat, seger buger, kerja di kantoran, capek keluar, nyari nasi kapau, nyari nasi padang, lihat restoran mana nih yang tendanya ketutup, kakinya doang kayak kuntilanak, kakinya doang yang kelihatan. Allahu Akbar. Orang yang berbuka di bulan Ramadan sementara tidak ada uzur syar'i, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi yang nyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh malaikat Jibril dalam hadis yang sahih dalam kitab sifat saum Nabi,
ada suara yang menjerit. Nggak tahu udah kayak apa ceritanya dah. Jangan sampai kayak suara malampir, jangan. Pokoknya serem dah. Nabi sampai bilang begini, ya Jibril, man haula? Siapa mereka itu Jibril? Mereka adalah yang berbuka di bulan Ramadan, sementara waktu berbuka belum tiba. Dan Nabi diajak lagi melihat begitu mengerikan sekali siksa bagi orang yang demikian, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, lidahnya menjulur ke bawah, kemudian keluar darah-darah yang sangat menjijikan. Mereka itulah yang disiksa oleh Allah, yang berbuka di bulan Ramadan sebelum waktu berbuka tiba. Kita harus kuatin Bu, kalau perut kita lapar Bu, bilang sama perut kita, Pak, perut bawel lo ah, gitu, cengeng lo ah, begitu, sebentar lagi makan enak, begituin. Tenggorokan kita lagi haus sama bilang tenggorok kita, tenggorokan sabar, sebentar lagi makan jus alpukat, gitu. Udah, jangan itu godaan setan itu Bu. Kalau anak kecil sih ya kelas 1 SD, 2 SD, dia sahur Bu, jam 9 dia berangkat dapur lagi. Makan, tawan mamanya. Mau puasa lu ya Tom? Iya mak, kalau kuat, apa-apa bocah, apa-apa Tom, makannya kenyang ya. Ntar puasa lagi, jam 3 buka lagi ya, ntar puasa lagi ke sore, ajarin nggak apa-apa. Tapi kalau model-model kayak kita, udah gede, udah balik, jangan cengeng sama perut kita yang lapar karena puasa. Laparnya orang yang sedang berpuasa itu, Masya Allah, Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Hausnya orang yang sahur di siang hari bulan Ramadan itu, Masya Allah, Allah akan limpahkan pahala keberkahan yang luar biasa. Itu yang buat kita bahagia Bu. Dan juga pada bulan Ramadan ini buat kita bahagia, ada malam Lailatul Qadar. Kita istighfar sebanyak-banyaknya, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, poin terakhir kita ambil nggak semua, yang buat kita bahagia Bu, Masya Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Imam Muslim, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sahur di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sudah terlewat. Masya Allah, kita terlalu banyak dosa kita Bu. Kalau kita kalkulasikan dengan ilmu akuntansi dosa kita, terlalu banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak lalai kepada Allah, kita banyak melupakan Allah. Di bulan Ramadan inilah kita menjemput ampunan Allah, maghfirah Allah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dari redaksi yang sama, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, barang siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Redaksi yang selanjutnya, man qoma Ramadana, barang siapa yang sholat, menegakkan sholat di bulan Ramadan berjamaah, tarawih atau sholat yang lainnya nawafil, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu Bu. Masya Allah, enak kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang membuat kita bahagia bertemu dengan bulan Ramadan kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya Bu, perbanyak istighfar dan semangat terus mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kita kesabaran,
ketabahan, keikhlasan untuk terus semangat dalam mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.